Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben Bu, biasanya penuh sampai ke pojok-pojokan. Kemana Bu? Ah? Jalan-jalan? Belum pada datang. Gara-gara tadi malam hujan ya Bu? Di sini nggak hujan. Di rumah saya hujan Bu semalam. Alhamdulillah. Oh, numpang lewat. Semalam hujan Bu, di Kuningan situ, Ambasador. Alhamdulillah. Ini mendung-mendung doang nih Bu ya, tapi nggak turun. Ya mudah-mudahan Bu, ntar turun Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ya mas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan tentang pembagian warisan hari ini insyaallah sesi terakhir soal ngomongin waris ya Bu. Kita udah berapa sesi ya ngomongin waris Bu? 4 ini nih ya. Ini hari ini sesi yang keempat. Nggak habis-habis Bu warisannya. Anggaplah ini lagi mau bagi warisan 7 turunan Bu ya. Sampai 4 pertemuan belum kelar. Tapi kalau Ibu belajar ilmu waris di Fakultas Syariah, 3 semester baru kelar. Iya Bu, kita belajarnya 3 semester. Wah. Baik. Kemarin kita bahas apa aja Bu? Kita bahas tentang siapa saja yang bisa menjadi ahli waris. Seperti apa ketentuannya, siapa yang bisa menghalangi siapa gitu. Kalau ada A maka B nggak dapet dan lain-lain sebagainya. Masih ingat nggak Bu? Saya refresh lagi dengan soal ya Bu. Nih Bu, saya bacain. Nih udah dibahas kemarin, saya mau nge-refresh lagi. Pak Slamet wafat karena sakit. Saat itu beliau masih memiliki istri. Pak Slamet dan Ibu Sutinem dari pernikahannya dikaruniai 2 anak laki-laki, Sartono dan Matkasan. Sartono menikah dengan Fatimah, Matkasan belum nikah. Saat Pak Slamet wafat, beliau masih punya paman namanya Pak Jono. Pak Slamet juga masih punya adik kandung namanya Dul Wahab. Siapa saja yang dapat warisan dari Pak Slamet, Bu? Ada yang jawab B, ada yang jawab yang lain nggak? B. Benar nih, Bu. Ini ceritanya masih panjang. Pak Slamet ternyata punya sepupu. Sepupunya Pak Slamet punya anak. Ibunya Pak Slamet punya sepupu juga. Sepupunya banyak. Berubah nggak, Bu? Kan kadang-kadang pertanyaannya gitu, Bu ya. Panjang banget. Padahal jawabannya ting, udah itu dah. Coba kita cek yang A. Ibu Sutinem dapat gak Bu? Karena dia adalah istri. Sartono dapat, dia adalah anak. Matkasan dapat karena dia anak. Dul Wahab dapat, tidak. Kenapa? Pak Dul Wahab itu siapanya almarhum? Adeknya. Adeknya almarhum dapat warisan enggak? Enggak dapat karena almarhum punya anak laki-laki. Coba kita cek yang C. Yang C Ibu Sutinem dapat, Sartono Matkasan dapat, istri dan anak-anak dapat. Pak Jono dapat gak? Pak Jono siapanya? Pamannya almarhum. Kenapa nggak dapat?
Karena masih ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, minggir semua. Gitu ya. Paman minggir, adik minggir, abang minggir, tetangga minggir semua. Ibu. Nah, ibu ada yang nggak punya anak laki-laki di sini? Ibu nggak punya. Oh, 4 perempuan, saya 4 laki, Bu. Tinggal dipasang. Iya. Jadi jamaah sekalian, kalau ada anak laki-laki banyak yang disuruh minggir. Ya, Bu. Kalau Sartono dan Matkasan di sini perempuan, gimana? Bu, misalnya Sartono dan Matkasan perempuan, jawabannya A apa B apa C? Misalnya Pak Sutinem dan Pak Slamet memiliki anak namanya Sartonowati dan Matkasanwati. Paksa bang. A apa C? A apa C? Mana yang menang? Pak Dul Wahab apa Pak Jono nih? Dul Wahab adanya almarhum, Pak Jono pamannya almarhum. Menang mana adek sama paman? Adek. Berarti kalau Sartono dan Matkasani perempuan jawabannya A. Oke, Bu? Oke ya? Oke. Baik. Pinter udah Ibu nih. Udah yuk Bu pulang yuk. Yang ini Bu. Ponakan yang termasuk ahli waris. A apa B apa C? A. Anak laki-laki dari saudara laki-laki. B. Anak laki-laki dari saudara perempuan. C. Anak perempuan dari saudara laki-laki. A apa B apa C atau A dan B? Gitu. A apa C? A. A apa A dan C? A aja. Udah mantap. Yang C dapat gak? C dapat gak, Bu? A atau A dan C? Yuk Bu, kita contekannya yuk, kita lihat yuk. Biar enak ya Bu. Kalau saya sih A, Ibu apa? Ya udah Bu, kita lihat Bu. Yuk, kita lihat yuk. Di sini kelihatan nggak Bu? Ini keponakan nih Bu. Ini abang sekandung, ini abang seayah beda ibu. Ya Bu, bentar Bu. Saya angkat nih. Tuh bisa diangkat nggak ya? Tuh kedengerannya Bu ya? Tuh keren banget Bu, mikrofonnya dibawa. Ini abang sekandung. Ini almarhum nih, almarhum. Abang sekandung. Abang seayah beda ibu. Gitu. Best aktris. Abang kandung, abang seayah beda ibu, abang seibu beda ayah. Oke? Ini punya anak laki-laki nih, abang kandung punya anak laki-laki. Ini bisa jadi calon ahli waris. Anak laki-laki dari abang seayah beda ibu. Ini bisa jadi ahli waris. Tapi anak laki-laki dari abang seibu beda ayah, enggak. Ya Bu, enggak. Jadi cuman anak laki-laki dari saudara kandung dan saudara seayah beda ibu. Oke ya. Nah, sekarang Ibu, ini
seayah beda ibu. Anaknya itu bukan ahli warisnya almarhum. Anaknya bukan ahli waris almarhum. Jadi kalau kita punya mbak kita punya anak, anaknya dia bukan ahli waris kita. Tapi kalau kita punya abang, baik abang kandung atau abang seayah beda ibu, anaknya dia bisa jadi ahli waris kita. Syaratnya anaknya itu laki. Ya Bu? Syaratnya adalah laki-laki. Ini kalau kita punya abang kandung, dia punya anak laki sama anak perempuan, yang jadi ahli waris kita yang laki doang. Padahal kita kadang sayangnya sama yang perempuan kan. Nah, kalau kita sayangnya sama yang perempuan, dia bisa nggak dapat sesuatu dari kita? Bisa, wasiat. Bukan waris. Kalau waris yang laki-laki aja. Oke ya. Nah, jadi yang menjadi ahli waris kita adalah anak laki-laki dari abang kandung atau saudara laki-laki atau anak laki-laki dari abang seayah beda ibu. Ya, anggaplah ini saudara laki-laki kita. Mau itu sekandung ataupun yang seayah saja. Jadi jawabannya adalah coba kita cek lagi ya. Lagi ya. Tuh, A apa C? Oke. A aja. Anak laki-laki dari saudara laki. Itu ya. Baik. Jadi jawabannya A apa B tadi Bu? Ada A. Bu, jawabannya mana nih? A apa B apa C? Ahmad punya dua istri, Tias dan Maya. Bu, kalau ada kesamaan nama, terus aja ya Bu. Dengan Tias, Ahmad punya anak laki-laki bernama Abdul. Abdul. Tapi Tias meninggal setelah melahirkan. Setelah dewasa, Abdul menikah dengan Anissa. Jika Abdul wafat, siapa saja waris ibu ini yang meninggal bukan Ahmad ya, Abdul. Anaknya meninggal duluan. A atau B? Nah, masih ada yang ini. Sudah ada jawabannya belum? Saya tunjuk ya Bu. Bu kalau jawabnya bareng-bareng, kok kencang? Bagi tunjuk aja. Dapat Ibu, ini saya tunjuk ya. Saya tunjuk kumpang tunjuk nih. Berapa? B. Jawaban kita cek. A, pilihannya Ahmad Yasmail. Ahmad dapat karena dia adalah ayahnya almarhum. Tias dapat tidak karena meninggal duluan dari almarhum. Maya dapat karena ibu dirinya almarhum. B, Ahmad dan Anissa. Ahmad siapa? Bapaknya. Anissa adalah istrinya. Dapat semua. Ayo udahlah yang B. Yang C, Ahmad, Maya, Anissa. Yang nggak dapat siapa? Maya. Kenapa? Nah, buktinya oh, ibu kita yuk langsung. Nah, sekarang bagi-bagi Bu. Pokoknya kalau udah urusan bagi-bagi ya semangat ya kan? Bagi-bagi berkat Bu nih. Ini kita lagi mau ngikutin orang. Jadi ya, konsep pembagiannya. Jadi, ketika kita sudah tahu siapa saja yang menjadi aduan, kita juga tahu harta apa yang akan dibagi waris. Ketika kita sudah tahu ini harta dibagi waris, kalau dikurangin tanggungan, utang dibayar, wasiat dikeluarkan,
dari ini Muhammad ya. Nah, cara kebagiannya gimana nih? Ini ada ahli waris, ini ada rantai yang mau dibagi waris. Nah, ini langkahnya. Jadi Bu, para ahli waris itu ada 3 metode penerimaan waris. Istilahnya ada form, ada masover. Ada yang dapat double form. Apa itu form? Form jadi Pak, form, form, form itu adalah bagian yang udah pasti dalam bentuk pecahan yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada yang dapat pasti dapat sama 4, 8, 2/3. Ya Bu, itu namanya farq. Istilahnya farq. Orang yang mendapat bagian yang pasti disebut dengan ashabul furud. Dia buat satu siapa istilahnya, pokoknya begitu. Ibu, jadi bagian yang udah pasti ini harus seperempat, seperempat, seperti ini, seperti itu. Bagiannya disebut farq. Ada juga yang dapat sisa doang. Sisa mah bukan doang Bu. Jadi kayak anak laki dia tersisa kan. Ini buang-buang dulu lagi waris yang mana? Begir, semua sisanya sih semua. Namanya sisa kan bisa dapat kecil, bisa dapat besar, tergantung. Nah, tapi kalau yang ini bagiannya udah pasti, dia dulu nanti dikasih belum nanti sisanya. Ini dia Bu contohnya. Kalau itu kan bagian yang pasti dalam bentuk pecahan. Siapa saja yang dapat bagian ini, saya kasih contoh. Contoh yang pertama 1/2. 1/2 ini sama dengan berapa? Sama ya Bu. 1/2 sama 1/8 banyak teman. Banyak banyak 8. Baik, 1/2 sama 1/8 banyak teman. 2 ya. Nah itu bingung gitu ya. 1/2 banyak sih. 2. Dari bingung lagi. Gak bingung ya Bu? 1/2 itu setengah ya. Ibaratnya itu punya semangka, bulan 2 setengah. Tunggu ya. Pokoknya bagian begini kita kan. Bukan bagian yang itu duit kan. Yang nyari duit suami yang itu duit. Itu nyari duit suami yang habisin. Itu setengah. Itu yang dapat setengah contohnya. Ada beberapa pihak yang bisa dapat setengah dari warisannya almarhum atau almarhum. Kita kasih contohnya satu aja. Suami, kalau almarhumah istrinya tidak punya anak, dan sebelumnya. Contoh, ada juga bawa anak dari pernikahan sebelumnya. Kita sama perawat TV kaya lagi. Ibu, kaya ya. Perawat kaya, kita sama juga punya anak tertentu. Nah, setelah mereka menikah, tidak dapat anak dari pernikahan. Si perempuannya meninggal dunia di istri. Suaminya ada berapa? Sama. Beruntung banget ibu ya. Beruntung. Ya bu, kalau beruntung tidak beruntung itu urusan Allah ya. Kalau istrinya itu tukang ngomel, suami bisa berlari gitu ya. Istri meninggal. Lebih dari setengah. Loh kan suaminya punya anak, katanya mau punya anak, suami itu dapat kita. Kalau punya anak berapa? Jadi suaminya punya anak atau tidak punya anak. Yang penting itu yang wafat punya anak. Istrinya tidak punya anak, berarti suaminya dapat. Nah, ibu dari ibu, walaupun yasuman raka azwajibu. Kemudian siapa
perempuan semata wayang tunggal. Ada orang tua cuma punya anak perempuan, tidak ada anak laki-laki. Nah, kalau ayahnya itu meninggal dunia, maka anak perempuan tunggal ini dapat setengah dari warisan ayahnya. Kalau ayahnya meninggalkan harta 10 miliar, anak perempuan tunggal ini dia dapat 5 miliar. Pokoknya contohnya miliar aja. Ya semangat ibu-ibunya. Kalau harta warisnya 500.000, buat kafir aja bu. Ya, 5 miliar. Nah, ini contohnya. Kemudian, idenya kita sendiri dulu, saya ibu bisa baca sendiri ya, ayat 11, 12, 13 ya. Kemudian, seperempat, siapa saja yang bisa dapat seperempat, salah satunya adalah suami. Kalau tadi suami dapat setengah karena istrinya nggak punya anak. Sekarang ada seorang suami yang punya istri dan istrinya punya anak. Suami istri menikah. Mereka punya anak. Mereka suami punya anak. Jadi anaknya ini sama anak ini ya biar. Istrinya meninggal duluan. Berarti suaminya dapat seperempat. Karena almarhumah istrinya punya anak. Baik anak itu adalah anaknya dia dengan suami yang sekarang, atau anak dari mantan atau mendiang suami sebelumnya. Contoh, ada janda punya anak nikah sama berjaka. Terus mereka tidak dikawini anak, ya ibu ini dengan pernikahan yang kedua nggak punya anak. Lalu si ibu ini, si istri ini meninggal dunia. Suaminya dapat 4 karena istrinya punya anak. Almarhumah yang meninggal itu punya anak. Ibu, gak penting ini anaknya almarhumah dari suami yang mana. Pokoknya almarhumah punya anak gak? Kalau punya, oh berarti suaminya cuma dapat teman. Ibu ya, sampai di sini dapat nggak bu? Dapat ya bu ya. Oke. Contoh yang lain, siapa dapat seperempat? Istri. Tapi kebalikannya, istri dapat seperempat kalau suaminya yang meninggal itu tidak punya. Itu berbanding laki-laki dan perempuan kan 2 banding 1. Ya. Jadi kalau suami tidak punya anak, istri dapat seperempat. Tapi kalau suaminya punya anak, istri dapat seperlima. Jadi ibu gampangnya nih, suami itu bisa saja dapat 1/2. 2/1 ya bu, setengah dan seperempat, satunya lagi seperempat dan 1/8 gitu bu, gampangnya. Jadi banyakkan jatah istri apa banyakkan? Ya udahlah, suami yang nyari duit ini bu, ya bu ya. Tapi istri kadang juga nyari duit ya bu ya. Ada istri yang nyari duit, suaminya minta sama istri, ada ya bu? Ada ya. Ya udahlah bu, dapat pahala ya. Iya. Masa mau ganti suami bu? Oke, baik. Sekarang dapat 1/3. Contohnya, yang dapat 1/3 itu ibunya almarhum atau almarhumah. Kalau almarhum atau almarhumah tidak punya anak. Jadi, misalnya bu, ada suami istri, punya anak, anaknya meninggal duluan. Anaknya sih masih muda, tapi duitnya udah banyak. Gara-gara dia jadi YouTuber.
temenan sama Rafathar. Rafathar miliarder Bu, Rafathar. Iya, Rafathar itu miliarder. Jadi kalau dia, aduh jangan dicontohin meninggal kesian. Terlalu lucu. Jadi kalau ada anak muda, anak kecil ya, udah di endorse sana endorse sini model bintang iklan segala macem, dia meninggal duluan dari orang tuanya, maka orang tuanya itu ibu dan ayah masing-masing dapat, dan ibunya dulu nih, kita bahas ibunya dulu ya. Ibu dari anak tersebut dapat 1/3. Karena almarhum kan belum punya anak. Ya Bu. Nah, bagaimana kalau misalnya si anak itu udah punya anak? Almarhum punya anak, ibunya dapat 1/6. Pokoknya Bu, kalau antara almarhum punya anak dan tidak punya anak, bagiannya berkurang 50%. Yang tadinya dari 1/3 jadi 1/6 dapatnya. Sama kayak suami harusnya setengah, dapat 1/4. Istri harusnya 1/4, dapat 1/8. Pokoknya jadi berkurang jatahnya, bures 50%. Kalau almarhum punya anak. Ya. Karena soalnya jatahnya buat anak. Baik. Berikutnya sekarang 1/6. Dapat 1/6 itu, tadi Bu, ada sepasang suami istri, dia punya anak. Anaknya duit banyak, meninggal duluan anaknya. Tapi anaknya ini yang meninggal, udah punya anak. Nah, maka ayah dan ibunya masing-masing dapat 1/6. Masing-masing 1/6. Ibu mungkin nanya, istrinya dapat 1/8, ibunya dapat 1/6. Banyakan siapa? Ibunya. Banyakan jatah ibu daripada istri. Tapi nafkah banyakan istri daripada ibu. Adil ya Bu? Adil ya? Ibu ntar protes nggak? Kok ibunya bisa dapat? Masa ibu dari suami saya? Suami saya ustazah meninggal. Ibunya dapat 1/6, saya cuma 1/8. Padahal kan saya yang mendampingi suami saya dari nol. Yang mendampingin suami kita dari nol siapa Bu? Kita apa ibunya? Yang ngajarin suami kita ngomong pertama kali kita apa ibunya? Suami kita rewel masa kecilnya yang begadang, kita apa ibunya? Yang nyekolahin anak kita, yang nyekolahin suami kita apa ibunya Bu? Yang nyebokin Bu, mandiin, ibunya apa kita? Jadi yang dampingin suami kita dari nol, kita apa ibunya? Ibunya ya. Kita udah tinggal pakai jadi Bu. Ya, udah dicebokin, udah digedein, udah dibadung-badungin tuh anak, dibenerin jadi anak, udah jadi sarjana, baru kita pakai Bu. Iya enggak? Iya. Ya udahlah Bu. Bagian ibu itu 1/6, bagian istri 1/8. Ridho ya Bu? Ridho. Ini hukum Allah yang bikin Bu. Tapi kalau nafkah, istri udah lebih dulu. Ibunya lapar, istrinya disuruh duluin kasih makan baru ibunya. Iya. Padahal ibunya yang ngajarin anaknya nyari duit. Begitu anaknya punya duit, istrinya disuruh duluin. Dibilangnya nggak adil, tapi urusan warisan banyakkan bagian ibu daripada istri. Ya udah Bu, ridho ya? Ridho. Baik. Kemudian kakek nenek juga 1/6, 1/6. Kalau almarhum cucunya punya anak dan tidak punya orang tua, kakek nenek nggak bisa dapat kalau masih ada ayah ibu. Ya, jadi misalnya nih Bu, ada seorang anak meninggal dunia, ibu bapaknya masih ada, kakek neneknya masih ada. Kakek nenek nggak dapat karena ayah ibunya almarhum masih ada. Tapi kalau almarhum tidak punya ayah dan ibu, maka kakek neneknya dapat masing-masing 1/6. Kalau misalnya almarhum ini kalau almarhum ini punya anak. Oke. Berikutnya lagi 2/3 nih Bu. Jadi ada 1/2, 1/4, 1/8. 1/3, 1/6, dan 2/3. Yang dapat 2/3 ini adalah anak perempuan lebih dari 1.
Jadi misalnya Bu, tadi Ibu anak 4 Ibu ya perempuan. Nah, saya kasih contoh. Jadi anak perempuan 4 ini bagiannya nanti 2/3 dari warisan yang ditinggalkan orang tuanya. Dengan syarat anak ini cuma perempuan semua, nggak ada anak lakinya. Ya Bu, 2/3. Jadi kalau harta yang diwariskan oleh almarhum orang tuanya adalah 30 miliar, banyak banget ya Bu. Biarin aja Bu, mau ngomong 300 triliun juga boleh, orang ngarang. Hayalan. Yaudah yang lebih masuk akal ya Bu ya. 300 juta lah ya. 300 juta. Anaknya perempuan Bu. 2 orang deh. Ya mau 2, mau 3, mau 4 terserah. Pokoknya lebih dari 1. Jatahnya anak-anak perempuan ini berapa dari 300 juta? 2/3 dari 300 berapa Bu? 200 ya. Ibu mah kalau ngitung cepet dah. Ya. 200 juta ini buat anak-anak perempuan itu. Ntar dibagi rata sejumlah orangnya ada berapa. Kalau misalnya anak perempuannya ada 4, sarang berapa Bu? 50, 50, 50, 50 ya. Kalau 2 orang dari 200 juta dapat? Cepet-cepet dah. Ya Bu? Udah gampang Bu. Nah, sekarang asobah. Jadi Bu, farad itu 1/2 atau 1/4 atau pokoknya Ibu ngapalinnya cuma ada 6 angka aja. Ya, 1/2, 1/4, nggak ada Bu, misalnya 1/10 gitu nggak ada. 1/5 gitu nggak ada, ya. Jadi bagian di ilmu waris ini pecahannya itu cuma 6 macam doang. Sekarang asobah. Asobah itu artinya orang yang dapat sisa. Sisa ini Bu, kadang banyak, kadang dikit. Tapi kalau yang dapat sisa itu anak laki-laki, biasanya banyak. Karena sebelum dia ngambil sisa, ditendang-tendangin dulu yang lain. Paman, minggir. Sepupu, minggir. Itu ya. Semua, wah minggir-minggir semua. Sisanya banyak nih buat anak laki. Itu. Oke. Tapi kalau tadi nggak ada anak laki sih, tapi ada anak perempuannya banyak, ada ibu, ada apa-apa, ada sisa nih buat saudara lakinya almarhum. Dikit kali sisanya. Karena dia nggak nendang-nendangin yang lain. Itu ya. Ada lagi Bu yang dapat dua-duanya. Dapat fard juga, dapat sisa juga. Ini dalam kasus seorang ayahnya almarhum yang anaknya meninggal itu nggak punya anak laki, punya anak perempuan doang. Nih saya kasih contoh. Ada orang meninggal dunia nih. Seorang laki-laki meninggal dunia. Sebutlah namanya Pak Bejo. Pak Bejo ini punya istri namanya Markona. Nggak ada kan Bu di sini namanya Markona ya? Markona dan Bejo punya anak perempuan namanya Sukiem. Ibu, Bejo, Markona nikah, punya anak Sukiem. Bejo masih punya bapak namanya Tukul. Bejo meninggal dunia, siapa aja ahli warisnya? Pastinya nomor 1 istrinya Markona, anak perempuannya Sukiem, dan ayahnya Tukul. 3 nih, ya. Yang lain minggir Bu. Ada ayah kan? Tapi Bejo masih punya adik laki, kata bapaknya, minggir. Kalau almarhum nggak punya anak laki, tapi masih punya ayah, ayahnya yang nyuruh minggir. Nah, gimana cara baginya? Istrinya tadi kan dapat berapa Bu? 1/8. Karena suaminya
Ya, almarhum itu kan punya anak. Maka istrinya dapat 1/8. Sukiyem dapat berapa anaknya Bejo? Anak tunggal dapat setengah. Pinter ibu. Sukiyem setengah, istrinya 1/8, masih ada sisanya. Nah, tar dulu, bapaknya itu dapat fard dan asobah. Jadi bapaknya almarhum itu, si Tukul ini, dia dapat fard dulu, dapat 1/6 plus sisa kalau ada. Dapatlah 1/6. Kalau masih ada sisanya, sisanya buat bapaknya juga. Kalau enggak ada sisanya, maka bapak cuma dapat 1/6. Kalau enggak ada sisa. Tapi kan masih ada bu sisanya. Masih ada nggak bu sisanya? Setengah, 1/8 sama 1/6. Masih tuh, masih ada sisanya. Sisanya buat bapaknya semua. Tapi kalau nggak ada sisa, bapak udah ngantongin 1/6 duluan. Gitu. Terus adiknya almarhum, lewat. Kakeknya almarhum, lewat. Ya bu, gara-gara ada bapak. Pamannya almarhum, sepupunya, lewat semua. Gara-gara ada ayah. Jadi yang bisa mendepak-depak kemana-mana itu selain anak laki-laki, ayah. Ya wajar bu. Pak Bejo ini dulu kan yang nafkahin bapaknya. Ya enggak bu? Ah, ya sudah. Kira-kira seperti itu konsep metode penerimaan warisan. Ini baca diagram, saya skip dulu. Nah, langkah-langkahnya Bu, mau bagi warisan itu, kasih dulu yang bagiannya udah pasti. Seper tadi, fard tadi. Ada yang dapat 1/6, 1/4, 1/8, itu dulu yang diduluin. Karena kalau belum dibagi, sisanya nggak ketahuan dong. Ya kan? Kasih dulu. Misalnya almarhum punya istri, punya ibu, punya ayah, punya anak. Gitu ya. Punya anak laki. Pasti ntar anak lagi terakhir karena dia sisa. Yang diduluin siapa? Istrinya, ibunya, ayahnya. Istrinya dulu apa ibunya dulu? Nggak ngaruh. Bisa terserah istri dulu, ibu dulu, nggak ngaruh. Ya bu, mau ibunya dulu deh 1/6 boleh. Istrinya dulu deh 1/8 boleh. Nggak ngaruh. Sisanya tetap sama ntar. Ya, oke. Contohnya bu, misalnya, ini dia. Misalnya beliau punya pasangan, anak, ayah. Tentang ini dia bu, contohnya kayak gini. Langkah yang pertama ini misalnya nih bu, ini 1 loyang kue yang mau dibagi waris, anggaplah begitu. Nomor 1, berikan dulu ashabul furud, kasih bagian yang udah pastinya. Misalnya almarhum meninggalkan seorang istri dan anak-anak, baik anak laki dan anak perempuan. Bagian istri kan 1/8, ambil dulu tuh kuenya 1/8. Nih bu, 1/8 ya bu, ibu kalau nggak percaya kue bagi 8 dah. Ya, segitu tuh kira-kira. Ibu kalau pesen pizza itu kan 8 potong tuh, ya. Nah, pizza tuh udah dipotong bagiannya kayak gini. Segini tuh kira-kira 1/8-nya. Nah, 7/8-nya, 7 potong kue sisanya, itu dikasih ke anak-anak, anak laki sama anak perempuan. Cuman bagian anak laki ntar dapat 2 potong kue, anak perempuan dapat 1 kue, gitu aja. Ya Bu ya. Contohnya Bu, Pak Sujono meninggal dunia. Harta yang ditinggalkan adalah 8 miliar. Dia meninggalkan seorang istri bernama Suti dan 2 anak laki-laki bernama Supri dan Slamet. Ini saya ngarang Bu, namanya Supri sama Slamet OB di yayasan saya. Suti istrinya gitu. Saya taruh aja tuh jadi namanya. Bu Suti sebagai istrinya itu dapat 1/8. Karena almarhum suaminya punya anak. Anak-anaknya dapat sisanya 7/8. 7 dibagi 2 berapa Bu? 3,5 ya. Jadi 1/8 dari 8 miliar berapa Bu? 1 ya. Ya, saya kasih contoh yang gampang Bu. Kenapa saya kasih contoh 8 miliar? Biar gampang dibagi 1/8. Lalu kalau misalnya hartanya 100 sekian juta, kalkulator lagi. Dah, ini biar gampang.
8 miliar. Kemudian Supri dan Selamat dapat sisanya. Sisanya berapa, Bu? 7 miliar. 7 miliar dibagi 2 sama rata karena dua-duanya anak laki. Jadi 3,5. Gampang, Bu. Ngitungin duit orang mah. Biarin aja, Bu, 8 miliar. Anggaplah ini mungkin Pak Selamat nggak punya Pak Sujono nggak punya duit banyak, tapi dia ninggalin rumah. Rumahnya mau dijual. Rumah di Cipinang Elok mana ada yang murah? MM-an semua, orang di tengah kota gitu ya. Anggap aja 8 miliar gampangnya. Nah, gampang ya, Bu? Ibu udah bisa ngitung sendiri? Nah, Ibu udah bisa berandai-andai kalau saya meninggal. Jangan Ibu yang contohnya meninggal, Ibu nggak dapat bagian ntar. Nih, Bu, contohnya, Bu. Ibu hitungin ya. Adalah orang yang kaya raya. Nggak penting sih, Bu, kaya raya apa enggak. Yang penting ada warisannya. Kaya raya tapi utangnya banyak, nggak ngaruh ya. Hajah Fatimah adalah istri kesayangannya. Iyalah. Mereka berdua dikaruniai satu anak laki-laki bernama Mahmud. Mahmud, Bu, itu singkatan. Mamah-mamah muda. Dan 2 anak perempuan bernama Zainab dan Ruqayyah. Kalau Haji Abdullah wafat, bagaimana pembagian warisannya? Dan harta yang ditinggalkan 24 miliar. Yakin aja, Bu, miliar-miliar dah tuh ya. Enak aja ngitung-ngitungnya. Jawab. Ibu mau jawab? Ayo, siapa, Bu yang mau jawab? Yang bisa jawab saya kasih risol. Ibu udah dapat ya. Ada, Bu, yang bisa jawab? Angkat tangan. Saya kasih contekannya dah. Tuh, contekannya. Pertama, tentukan dulu ahli warisnya. Ahli warisnya tadi ada istri sama 3 anak. 1 anak laki, 2 anak perempuan. Oke. Istri dapat 1/8. Sisanya buat anak-anak. Anaknya laki-laki sama perempuan. Gimana cara baginya? Anak laki dapat 2 kali lipat dari anak perempuan. Gampangnya, Bu, anggap aja sisanya dibagi 4. Anak laki ambil 2 bagian kuenya, kue sisanya dipotong jadi 4. Yang anak perempuan ngambil 1 kue, yang laki ngambil 2 kue, gitu aja. Jadi ntar sisanya laki-laki dianggap kepalanya di 2. Gitu. Bisa, Bu, jawabnya? Hartanya berapa tadi? 24 miliar. Bisa jawab? Silakan. Istrinya dapat? Seper berapa, Bu? 1/8 dari 24 miliar berapa? 24 dibagi 8 berapa? 3, berarti 3 miliar. Sisanya ada berapa? Ada 21 miliar. 21 miliar ini dibagi berapa? 4. Ada berapa? Berapa, Bu? Tuh, udah saya kasih tuh, Bu. 5/4. 21 miliar dibagi 4 itu 5,25. Ya. Jadi masing-masing anak perempuan dapat 5,25. Anak laki 5,25 kali 2 berapa? 10,5 ember. Gampang ya, Bu? Gampang. Yang penting ada warisannya. Nggak ada warisannya gimana baginya? Tuh ya. Gampang ya? Kalau ngitung beginian doang mah, Bu, gampang. Yang sering terjadi pada konsultasi waris yang biasa kami hadapi itu bukan siapa dapat berapa. Ini hartanya siapa nih? Gitu. Suami istri kadang bingung. Ini duit saya apa duit laki saya? Gitu. Ini rumah siapa ya? Tar dulu nih. Tapi kalau di dapur, Bu, nih segala centong ulekan punya siapa? Punya saya kan saya make.
Emang yang beli siapa, Bu? Saya. Duit siapa? Suami. Nah, tuh dia punya siapa ya? Kata gitu. Bu, centong di rumah Ibu punya siapa? Segala centong, mangkok, nampan, ulekan, punya siapa? Punya Ibu ya? Belinya pakai duit siapa? Nah, itu punya siapa tuh? Punya suami, tapi Ibu dipinjemin gitu. Nah, kan udah dikasih, suami ngasih ke saya, berarti semua isi dapur punya saya. Emang yang beli pakai duit suami saya, tapi udah dikasih ke saya. Aman. Itu kita sebagai konsultan enak. Oh, berarti itu punya Ibu ya? Iya. Oke, kita proses. Nah, kalau si Ibu aja ditanya bingung, tar dulu punya siapa ya? Tahu dah, gimana dong? Ah, Ibu selesaiin dulu. Baru kita hitungin. Kalau Ibu sendiri nggak mantep jawabannya, nggak yakin punya siapa, kita nggak bisa proses. Itu Bu ya? Oke. Jadi Bu harus mantep, punya saya gitu. Jadi kalau misalnya sendok dibawa anak, dipulangin, yang marah maknya apa bapaknya? Maknya. Tupperware di rumah punya siapa Bu? Iya. Anak dibawain bekal ke sekolah, pulang Tupperware-nya nggak dibawa pulang, yang ngamuk maknya apa bapaknya? Maknya, karena pemiliknya adalah maknya. Ya udah gitu aja Bu. Kalau Ibu masih bingung nih, bikin stiker yang banyak. Apa yang punya Ibu stikerin? Mama. Ah. Centong mama. Sendok mama. Itu ya. Ah. Jadi kalau suami Ibu beli TV gede banget, tar dulu Pak. Ini punya siapa nih? Papa apa mama nih? Punya mama sayang. Papa nanti numpang nonton doang. Gitu. Ya udah punya mama ya. Tar dulu jangan bawa masuk, stikerin dulu. Aduh. Oke Bu, kita lanjut ya. Meski mu'alaf, Pak Joseph adalah muslim yang taat. Ibu Christine, istrinya juga demikian. Ini kemarin kita sempat bahas tapi baru menentukan siapa ahli waris, belum ngitungin duitnya. Kita ngitungin duitnya Pak Joseph ya Bu. Keduanya, bukan, ini duitnya Bu Christine nanti. Keduanya adalah pengusaha sukses namun tak berat hati untuk berbagi. Skip, Bu, dalam konsultasi waris, Bu. Biasanya banyakkan curhatnya. Curhat-curhat yang kayak gini yang kita pilah gitu. Karena kalau kita ikut berempati pada cerita, kita kebingungan sendiri ngejawabnya. Jadi nanti Ibu kalau konsultasi, entah ke saya, ke suami saya, atau ke tim saya, Ibu mau curhat panjang kali lebar, kita nggak akan konsen ke situ. Karena kalau kita ikut tenggelam ke situ, kita nggak bisa mikir. Keburu kesedihan, nangis. Ntar dulu ya Bu ya, tadi Bu nanya apa gitu. Nggak. Jadi walaupun klien kita pada nangis, kita berusaha sebisa mungkin untuk nggak masuk ke dalam ceritanya. Biar kita fokus pada jawaban. Jadi ustazah, ternyata suami saya nikah lagi. Kesel banget saya. Muka kita usahain datar aja Bu. Kita berusaha untuk nggak ikut. Nih mau ngikut nih, mau sedih nih. Cuman ntar jadi nggak konsen nih. Nah yang seperti ini kayak keduanya pengusaha sukses, tidak berat untuk berbagi segala macam. Ini adalah bumbu. Bumbu skip. Masalahnya apa? Oh, ada informasi penting. Kedua orang itu punya 2 putra. Ini penting. Kita garis bawahi. Nah, gitu ya. Mereka dikaruniai 2 orang putra bernama Soleh dan Ahmad. Setelah mendapatkan hidayah, ayahnya Ibu Christine, Pak Krisna, akhirnya juga mengikuti putri masuk Islam. Kadang-kadang dalam cerita klien, itu cerita dulu Bu, ya Allah Ustazah, dulu bapaknya Bu Christine itu Masya Allah, cerita panjang. Panjang mau ceritanya gimana masuk Islam, kita skip. Yang penting Islam nggak Bu? Islam. Oke, ceritanya kita skip. Itu ya. Penting adalah ayahnya Bu Christine Islam. Itu aja. Kita catat. Tapi ibunya Ibu Christine masih Nasrani. Itu penting juga. Kadang-kadang di bumbu ceritanya, wah ini Bu Sofia ya sama ayahnya Bu Christine berantem nih Bu Santa. Masya Allah kadang banting piring. Kita skip juga cerita itu. Yang penting bapaknya Bu Christine Muslim, ibunya tidak. Itu aja yang kita catat. Nah, pertanyaan pentingnya adalah Bu Christine wafat. Warisannya 12 miliar.
pembagiannya bagaimana? Pertama stepnya Bu, dari semua nama yang disebutkan, siapa yang masuk dalam jajaran ahli waris? Nomor 1, suami dulu nih. Ada suami? Ada. Ada orang tua? Ada. Siapa? Ada ayah, ada ibu. Dua-duanya ahli waris bukan? Bukan. Yang ahli waris cuman ayahnya aja. Ada anak? Ada. Berapa? 2. Laki aja atau laki perempuan atau perempuan aja? Laki dua-duanya. Oke, ini data yang paling penting kita tampung. Ahli waris 4, warisan 12. Gampang. Ini dia. Tentukan ahli waris udah. Tentukan ashabul furud dan asobah. Siapa yang dapat bagian yang pasti, siapa yang dapat sisa. Yang dapat bagian pasti adalah istrinya, karena suaminya. Suaminya dapat berapa? 1/8 itu bagian istri. Ini suami. 1/4. Oke? Kalau suami yang meninggal punya anak, istri dapat 1/8. Kalau istri yang meninggal punya anak, suami dapat 1/4. Ingat selalu perbandingan 2:1, laki-laki dan perempuan ya Bu. Oke, suaminya dapat 1/4. Sekarang yang dapat farat lagi adalah ayah. Ayahnya almarhumah, kalau almarhumah punya anak, maka seorang ayah mendapat 1/6. Sekarang yang dapat sisanya adalah 2 anak laki-laki. Gampang, Bu. Jadi ini gimana nih ngisinya? Pak Yosep dapat berapa? Pak Yosep itu siapanya? Suami ya. Suami dapat berapa? Dapat 1/4. Ayah dapat 1/6. Ya Bu? Ayah dapat 1/6. Karena almarhum putrinya yang meninggal itu punya anak laki-laki. Sisanya untuk anak. Udah gampang. 1/4 dari 12 miliar adalah 3 miliar. 1/6 dari 12 miliar 2 miliar. Sisanya masih ada berapa sisanya? 12 dikurangin 3, 9. 9 kurangi 2, 7. 7 miliar buat siapa? 2 anak laki-laki. Dibagi pada keduanya. 7 miliar dibagi 2. Ini salah nih Bu. Harusnya 3,5. Ya Bu ya, ntar saya edit. Ini harusnya 3,5, 3,5 masing-masing untuk Soleh dan Ahmad. Di situ salah, harusnya bukan 3M, tapi 3,5. Penting tuh 0,5-nya. Iya, 0,5 M. 500 juta, penting. Nah kalau kalau warisannya 120.000 Bu, 0,5-nya nggak penting. Oke ya. Gampang Bu? Gampang ya? Gampang banget. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak Bu? Dari sesi-sesi yang sebelumnya juga silakan. Silakan ya Bu. Ya. Ya. Ya, 12 miliar ini adalah harta murni milik Ibu Christine. Kalaupun ada hartanya Ibu Christine bercampur dengan hartanya Pak Yosef, itu dibelah 2 dulu. Belah 2 ini tidak harus 50-50, tapi berdasarkan pada besaran saham yang mereka miliki. Kalau misalnya Pak Yosef dengan Bu Christine pernah patungan membeli sebuah properti, rumah misalnya, atau apartemen, maka tentukan dulu properti itu pemiliknya siapa atau siapa saja.
Oh, dulu mereka membeli bersama berdua dari harta penghasilan masing-masing. Kalau misalnya rumah itu harganya 10 miliar, mereka nyicilnya bareng, ngedepeknya bareng, mencari tempat bareng, masing-masing itu anggaplah punya saham 50-50. Maka yang dimasukkan dalam data warisan itu hanya sahamnya Bu Christine saja. Maka sahamnya Bu Christine dalam rumah tersebut cuma 50%. Rumah itulah yang nanti masuk ke dalam alokasi warisan. Sedangkan setengahnya lagi itu milik Pak Yosef, tidak dimasukkan ke dalam warisan. Jadi yang dibagi waris hanya 50%-nya saja. Dari 50% kepemilikan Bu Christine dari rumah itu nanti dibagi waris. 1/4 untuk Pak Yosef, 1/6 untuk Pak Krisna bapaknya, sisanya buat anak-anaknya. Artinya, yang tadinya pemilik rumah itu adalah 2 orang, Pak Yosef dan Bu Christine, sekarang kepemilikannya jadi banyak. Pak Yosef memiliki 50% plus 1/4 dari rumah itu. Sedangkan 1/6 plus sisa dari 50% itu milik Krisna dan anak-anaknya Bu Christine. Kira-kira seperti itu, Ibu. Sekarang lagi. Di kompilasi hukum Islam itu memang disebutkan kalau ada pasangan salah satunya meninggal, maka pasangan lainnya dikasih setengahnya dulu, baru sisanya dibagi waris. Tapi kalau dalam hukum Islam yang murninya, aslinya nggak seperti itu. Nggak dibelah dua dulu, kecuali memang pasangan itu punya hak kepemilikan setengahnya. Saya kasih contoh ya, Bu. Tadi rumah itu kita anggap milik berdua, Bu Christine sama Pak Yosef. Kenapa? Karena mereka nyicil berdua. Nyari duitnya bareng. Nyicilnya berdua, bayarnya berdua. Tapi kalau kasusnya, rumah itu 100% milik Pak Yosef. Pak Yosef yang beli, yang nyicil, lalu tinggal di rumah itu bersama istrinya. Lalu istrinya meninggal dunia. Rumah itu tidak dibagi waris. Nya 100% adalah suaminya dan suaminya masih hidup. Maka nggak ada yang dibagi waris dari rumah itu. Loh, bukannya Bu Christine berhak setengah dari rumah itu? Tidak. Beliau berhak menempatinya, tapi tidak memiliki barangnya, bendanya, fisiknya. Ya Bu ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau Bu Christine meninggal, rumah itu nggak dibagi waris. Tapi kalau Bu Christine memiliki andil dalam pembelian rumah itu, maka dia dianggap punya saham dalam kepemilikan. Kita harus bedakan hak guna dengan hak milik. Ya Bu, ada hak guna, kita berhak menggunakan rumah itu karena kita adalah pasangan dari pemiliknya. Tapi kita tidak berhak untuk mewariskannya ketika kita meninggal. Tapi kalau kita memiliki hak milik atas rumah itu, kita meninggal, rumah itu dibagi waris. Kira-kira sampai di sini Ibu bisa tangkap ya? Oke, baik. Sekarang makanya saya nanya, centong segala macam saya nanya sama Ibu. Bu, cincin, gelang, kalung yang Ibu pakai itu punya siapa? Punya Ibu kan? Yang beliin suami, tapi pemiliknya Ibu. Gak penting siapa yang beliin, yang penting pemiliknya. Kalau misalnya nanti di antara Ibu ada yang meninggal duluan dari suami, itu perhiasan emas dibagi waris nggak? Bagi waris dong. Bagi waris. Kenapa? Pemiliknya meninggal. Terus kata suaminya, tapi kan saya dulu yang beliin. Anda beliin tapi bukan pemiliknya. Karena sudah Anda berikan kepada istri, dan itu sudah menjadi milik istri, istri meninggal dibagi waris. Gitu Bu. Tapi kalau kata suami, istriku aku belikan cincin kalung, tapi ini punyaku ya. Kamu pakai. Ini tega banget suaminya. Enggak lah, biasanya di mana-mana suami ngasih pada istrinya.
Bukan dipinjemin tapi diberikan. Kira-kira sudah terjawab ya Ibu? Sudah. Ada lagi Bu? Silakan. Dua-duanya. Ntar, itu 2 istri poligami atau satu meninggal dulu terus ganti istri yang lain? Dua-duanya ada ya? Oh, poligami berarti ya? Siap. Baru meninggal? Suami meninggal? Oke. Adik laki-laki ibu tuh ya? Enggak. Suami ini adalah adiknya ibu ya? Oke. Anak perempuan semua? Oke. Oke. Ibu, kira-kira kalau ibu ditanya begitu, yang ibu kerjakan apa dulu? Baik, selesai. Yang ibu kerjain bukan siapa dapat berapa dulu, tapi status kepemilikan harta dulu. Itu nomor 1. Nggak bisa ibu bagi kalau ibu nggak tahu statusnya. Jadi hartanya almarhum adalah 2 rumah, ya Bu ya. Anggaplah itu doang, nggak yang lain. Anggaplah cuma itu yang ditinggalkan. Sekarang kita tentukan siapa pemilik 2 rumah itu. Yang kita datangkan istri pertama, istri kedua. Kalau misalnya mereka mengatakan 2 rumah itu saya yang beli sama suami. Saya dan suami membeli 2 rumah. 1 rumah kami tempati, 1 rumah dipakai oleh suami saya dengan istri yang kedua. Sekarang kalau memang 2 rumah itu adalah milik istri pertama dan suami, itu bagian sahamnya sama rata atau tidak? Itu nomor 2. Karena kadang-kadang orang memiliki harta bersama, tapi sahamnya kadang-kadang beda. Misalnya Bu ya, saya beli mobil. Misal saya mau patungan nih sama suami saya, Mas kayaknya beli 1 mobil lagi yuk. Kan kita udah punya nih mobil yang ganjil nih, kita butuh yang genap platnya. Jakarta, tengah kota Bu, dikepung. Ini saya belok kanan Sudirman, belok kiri Rasuna Said, Kuningan. Kudu punya 2 mobil kan. Nah, yaudah beli 1 lagi yuk, patungan. Misalnya Bu, saya beli mobil, harganya 300 juta. Saya keluar duit 200 juta, suami saya keluar 100 juta. 50-50 enggak? Enggak dong. Kepemilikan saya 2/3 dari mobil itu kan. Nah itu. Status itu penting. Maka sekarang kita tanya pada istri pertama. 2 rumah itu dibeli bersama dengan suami. Apakah 50-50 atau tidak? Kalau kata istri pertama, saya sih keluar duit lebih banyak dari suami saya. Kira-kira 3/1 lah. Suami saya cuma keluar duit dikit. Oh, begitu. Berarti ibu memiliki 1/4 dong. Suaminya 1/3 dari rumah itu, istrinya 2/3 berarti kan? Suaminya cuma dapat 1/4 dari rumah itu. 3/4-nya milik istri. Itu dulu Bu yang dipastikan. Kalau sudah pasti, atau misalnya kata suami istri itu, kita sih nyicilnya bareng-bareng aja. Kita lupa deh keluar duitnya berapa, pokoknya kita nyicil bareng. Tapi kayaknya sih sama. Anggaplah 50-50 berarti. Kalau 50-50, 2 rumah itu berarti 50% milik suami, 50% milik istri. Bisa nggak kita anggap 1 rumah milik istri pertama, 1 rumah lagi milik almarhum suaminya? Bisa nggak? Tergantung. 2 rumah belum tentu nilainya sama. 1 rumahnya di Cipinang Elok. 1 lagi di belakang Gunung Merapi, Bu. Wah. Mau dibilang sama nilainya, tar dulu. Ya gak, Bu? 1 rumahnya di Menteng. 1 lagi, di kemana tahu gitu kan? Beda.
Jadi dua rumah itu dinilai dulu nilainya oleh asesor. Diprediksi nilai rumah itu dua-duanya. Rumah yang ini nilainya sekian. Rumah ini nilainya sekian. Atau gampangnya lihat aja NJOP-nya. Biar lebih gampang. Kalau NJOP-nya sama, ya Bu, nggak tahu NJOP Cipinang berapa nih Bu? 5. 5. Masa sih Bu? Tengah kota loh ini. Minimal 20 lah kalau di sini mah Bu. Enggak. Oh enggak. Ya udah anggaplah 5 Bu, gampangnya ya. Anggapnya 5 gitu. 5 juta anggaplah NJOP. Terus rumah yang satu lagi di mana? NJOP-nya berapa? 5 juga, gampang. Nah, sekarang luasnya beda nggak? Beda. Ya kan? Nah, yang gampangnya Bu, kalau punya dua rumah di klaster yang sama, luasnya sama, bangunannya sama. Gampang lah itu. Jadi tentukan dulu nilai dari hartanya ya Bu. Nilai hartanya ditentukan. Kemudian bagian milik istri berapa, bagian milik suami berapa. Lalu setelah ketahuan milik suami berapa dan milik istri pertama berapa, yuk kita ambil hanya bagian almarhum saja. Ternyata dari dua rumah itu, misalnya dua rumah itu dinilai harganya dua-duanya adalah misalnya 20 miliar misalnya. Dari 22 rumah itu 20 miliar itu misalnya anggaplah 50-50, istri pertama 10M, suami 10M. Berarti yang dibagi waris cuma yang 10M. Pokoknya yang dibagi waris hanya harta yang dimiliki oleh almarhum saja. Anggaplah 10M harta yang ditinggalkan. Ya Bu? Nah, dibagi warislah. Istri dapat 1/8. Itu bukan masing-masing 1/8 ya Bu. 1/8 dibagi jumlah istri. Jadi per istri dapat 1/16. Dari harta yang 100% milik suami aja. Harta istri pertama jangan diotak-atik, pemiliknya masih hidup. Ya Bu? Hanya harta milik almarhum. Istri pertama, istri kedua dapat 1/8 dibagi 2, jadi 1/16. Anak-anak perempuannya ada 4, berarti 2/3 dibagi jumlah anak perempuan. Masih ada orang tua nggak Bu? Udah nggak ada. Sekarang masih ada sisanya dong, ya nggak? 1/8 sama 2/3 masih ada sisanya. Sisanya kemana? Karena orang tua nggak ada, ayah nggak ada, ibu nggak ada. Saudara-saudari kandungnya almarhum. Almarhum adik ibu masih punya ibu kan? Ya sisanya ke ibu nanti. Ibu masih punya saudara yang lain? Banyak. Jadi almarhum itu punya saudara laki berapa, saudari perempuan berapa? Laki-laki 5, perempuan? Saudara kandungnya almarhum. Laki-laki semua berarti ibu 1, perempuan 6 berarti ya? Oh, ibu bukan kakak kandungnya. Oke. Berarti almarhum punya saudara laki-laki kandung 5. Nah, sisanya ke sini. Sisanya nggak banyak, Bu. Tapi dibagi 5. Sama rata, karena sama-sama laki-laki. Gitu, Bu, kira-kira. Hartanya istri pertama yang belum dipisahkan dulu. Kalau belum bisa dibagi waris. Karena pembagian warisan hanya harta yang murni dimiliki oleh almarhum. Gitu ya, Bu? Aman. Sama-sama Ibu. Ada masalah. Ada lagi Ibu? Iya, silakan. Tuh kan Bu, dari awal bukan siapa dapat berapa yang penting tuh. Yang lama mutusin ini duit siapa. Iya, silakan. Misalnya. Siapa yang meninggal Bu? Ini kita mau ngomongin hartanya orang tua atau hartanya siapa?
Bentar. Kita mau ngomongin hartanya siapa nih? Orang tua. Ada sepasang orang tua meninggal dunia, meninggalkan rumah. Oke, ahli warisnya siapa? Ya, terus? Nggak penting. Ahli waris nggak penting punya anak atau nggak punya anak. Yang penting almarhum punya anak. Oke. Anaknya kan tadi 2 ya. Dua-dua orang tuanya udah pada meninggal dua-duanya. Oh, jadi rumah ini dimiliki oleh sepasang orang tua gitu ya. Anggaplah begitu. Anak 2, laki-laki, belum bagi waris, keburu meninggal. Ya. Ya. Terus pertanyaannya gimana baginya? Yang meninggal duluan adiknya ya, dibandingkan abangnya. Adiknya ini punya ahli waris nggak? Belum nikah. Punya istri? Nggak punya anak? Punya istri doang? Oke, gampang baginya. Gimana Bu? Ada yang mau bantu jawab? Gampang banget ini. Orang cuma berdua doang. Ayo Ibu, ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab Bu? Kalau Ibu bisa jawab, bisa langsung buka konsultasi waris udah ini. Enggak. Langsung 50-50 maksudnya 50 buat abang, 50 buat istri? Enggak. Yes. Betul. Jadi ini yang disebut dengan munasahat. Pembagian warisan secara berlapis gara-gara melakukan penundaan pembagian warisan di mana salah satu atau sebagian ahli warisnya keburu meninggal dunia sebelum menerima warisannya. Lalu bagian gimana Ibu? Munasahat. Pembagian warisan secara berlapis. Ya, ahli waris yang harusnya dapat warisan keburu meninggal tanpa menerima warisannya. Dan bagian dia nanti akan dibagi ke ahli warisnya lagi. Jadi 2 step Bu. Pertama, ahli waris generasi pertama adalah 2 anak laki-laki ini. Tapi gak dibagi waris, baru sekarang mau dibagi waris, maka jatahnya ahli waris yang meninggal duluan ini dibagi waris lagi ke ahli warisnya dia. So, nomor 1. Anggaplah rumah itu mau dibagi waris. Maka ketika orang tua si pemilik rumah ini meninggal dunia, 2 anaknya masih hidup kan? Maka 2 anak yang masih hidup ini dapat jatah warisan dari rumah tersebut. Karena ahli warisnya hanya anak laki-laki, maka masing-masing 50-50, betul. 50% dari rumah itu untuk abang, 50% yang lain untuk adeknya. Tapi pada saat pembagian warisan, si adek yang harusnya dapat 50% keburu meninggal. Kemanakah 50% ini? Ke ahli warisnya dia lagi. Kita cek ahli warisnya dia. Siapa ahli warisnya si adek? Istri ada dong. Istri dari, anggaplah Bu, rumah itu tadi harganya 10 miliar ya. Abang dapat 5M, adek dapat 5M. Abang 5M bawa tuh 5M. 5M lagi buat adek. Tapi adeknya udah di alam kubur. Gak bisa dapat 5M. Maka 5M ke ahli warisnya dia. Dia punya ahli waris yaitu istri dan abang. Kan gak ada anak. Abangnya masuk. Ke abangnya lagi. Ke abangnya lagi ntar. Ya Bu. Ahli warisnya coba. Istri ada kan? Ada. Anak nggak ada. Orang tua juga nggak ada. Abang. Jadi dari 5M ini, istri dapat? Bukan 1/8 dong. Kan almarhum nggak punya anak. 1/4, Bu. Kalau almarhum suaminya punya anak, istrinya dapat 1/8. Kalau almarhum suaminya nggak punya anak, 1/4. Ya, jadi dari 5 miliar itu istri dapat 1/4-nya. 1/4 dari 5 miliar berapa Bu? 1/4 M. Ya Bu, 1 miliar 250 juta. Nah, sisanya berapa tuh? 3 miliar 750 juta kemana? Ke abangnya. Ke abangnya. Sisanya kan ke abang.
Istrinya seperempat, 3/4-nya buat abang. Udah buat abangnya lagi tuh. Enak ya jadi abangnya ya? Enak. Itu berkah, Bu. Abangnya berkah tuh. Jadi abangnya dapat 5 juta dari warisnya dia dari orang tuanya dan dapat 3.750.000.000 dari almarhum adeknya. Itu ya. Gampang. Ya. Sama-sama, Ibu. Ada lagi, Bu? Yuk, ada lagi? Ya, silakan. Ini, Bu, mikrofon nganggur satu. Waalaikumsalam. Mm-mm. Ya udah, dibagi aja. Ah, ah, dapat. Karena nggak ada anak laki. Bapaknya Mbak ada istri? Ibunya? Iya. Bisa ibunya Anda atau mungkin ibu sambung atau apapun, pokoknya istrinya almarhum. Berarti gimana, Bu? Gampang ya? Gampang banget ini. Istri dapat berapa? 1/8. Anak perempuan 3 dapat berapa? 2/3. 2/3 sama 1/8 belum habis ya. Masih ada sisanya dong. Sisanya buat siapa? Abangnya Bapak. Sisanya itu udah dikit banget itu. Bapak punya saudara-saudari kandung berapa? Punya 2, tapi yang satu cewek. Iya, nggak apa-apa, dapat juga. Dapat juga. Jadi sisanya buat abang dan adiknya almarhum. Bagiannya 2/1. Selalu laki-laki dan perempuan 2/1. Jadi dari sisanya berapa nih? Sisanya tinggal dikit, tinggal 30 juta doang misalnya ya. Ya berarti abangnya almarhum dapat 20 juta, 10 jutanya buat saudari perempuannya. Tapi sisanya udah dikit banget, Ibu. 2/3 sama 1/8. Ya lumayan lah. Lumayan. Kalau 2/3 dan 1/3 kan habis. Kalau 2/3 dan 1/8 masih lumayan, itu banyak. Siapa? Saudara dari ibu? Oh, udah nggak dapet. Nah, dari ibu? Kan ibu masih ada. Karena ibu masih ada, yang nggak dapet dong. Oh iya. Gimana tuh, Bu ya? Bilang sama saudaranya ibu, tunggu ibu meninggal dulu, gitu. Ipar itu bukan ahli waris, ya Bu. Saudaranya ibu kan iparnya almarhum. Ipar bukan ahli waris. Yang menjadi ahli waris adalah saudara-saudarinya almarhum. Bukan saudara-saudari ipar. Tapi maksa, gimana dong? Nah ini saya nggak bisa jawab. Gimana coba jawabnya? Kadang-kadang kata klien saya gini, Bu. Ya Ustazah bilangin dong. Biar mereka nggak nuntut kami. Nah itu dia, Bu. Saya bukan lawyer. Intinya nggak dapat. Kenapa? Karena ipar itu memang bukan ahli waris. Ya, jadi bilang sama saudaranya, ibu mohon maaf, paman, ya Pak D, mohon maaf. Ibu saya belum meninggal, gitu. Ya, gimana? Sudah? Sudah. Silahkan bermusyawarah dengan Pak D dan Bude dari ibu. Yang bisa jawab ibu sebetulnya. Ibu bilang aja, kalian mau warisan dari saya? Nggak bisa lihat, saya masih hidup, gitu. Aduh, oke baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi Ibu, silakan. Masih ada waktu sampai jam berapa Bu Susan? Maksimal jam 11. Oke, masih ada waktu Bu. Yuk, daripada saya bikin soal lagi Bu. Nih, soalnya masih banyak nih. Kita ntar mau ngitung apa mau nanya, gitu aja. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini Bapak Ustazah. Saya punya adik, tapi dia nggak punya anak kandung. Adanya itu kan anak
Nanti kalau ini warisannya gimana? Cara pembagiannya. Ada yang udah meninggal adiknya? Belum. Ini aja cuma itu aja. Oh. Punya istri, Bu? Ya, adik saya kan perempuan. Oh, punya suami? Suami. Punya. Jadi nanti bagaimana kalau di warisan? Oke. Jadi ini berandai-andai ya, Bu. Kalau adik saya meninggal gitu ya, siapa tahu suaminya duluan, Bu. Siapa tahu saudara-saudaranya duluan. Siapa tahu anak angkatnya duluan. Kan kita nggak tahu ya. Pokoknya ini kalau adiknya beliau yang perempuan itu meninggal, ahli warisnya siapa aja, Bu? Masih ada orang tua, Ibu? Udah nggak ada. Berarti punya suami ya. Adiknya Ibu punya kakak adik Ibu ya? Udahlah selesai. Kalau Ibu udah nyebut kakak laki-laki udah selesai. Jadi ahli warisnya siapa, Bu? Suami satu, pasti ya, satu ya. Suami satu, abang satu, mbak satu, gitu? Oh, Ibu 6 bersaudara. Jadi adiknya, iya. Oke. Ya, ada saudara laki-laki satu, saudari perempuannya almarhumah, misalnya almarhumah nih. Saya udah bahasain almarhumah nih. Misalnya beliau udah almarhumah nih. Almarhumah punya saudara-saudari kandung. Satu saudara kandung, saudari kandung ada berapa? Saudara kandungnya ada 6 kita ya. Iya. Jadi yang dia ada 4, yang laki-laki satu. Kalau yang suami Enggak, bukan saudaranya suaminya, Bu. Saudaranya adiknya Ibu. Ibu. Ya, 6 bersaudara ini berarti kalau almarhumah meninggal dunia, almarhumah punya 1 abang dan 4 saudari perempuan. Gitu ya? Oke. Itulah. Katanya 6 bersaudara. Almarhumah nggak dihitung dong, Bu. Masa almarhumah dapat warisan dari duitnya sendiri? Nggak bisa. Berarti 4 saudari kandung dan 1 saudara laki-laki kandung dan 1 suami kandung lagi. 1 suami. Itu ahli warisnya. Jadi suaminya dapat berapa, Bu? Suaminya dapat berapa kalau istrinya nggak punya anak? Setengah. Kan nggak punya anak istrinya. Ya, Bu. Jadi suami itu kalau nggak setengah, 1/4. Kalau istri kalau nggak 1/4, 1/8. Gitu ya. Jadi kalau misalnya almarhumah meninggal, suaminya dapat setengah. Setengahnya lagi buat kakak adik kandungnya almarhumah dengan pembagian abang yang laki-laki dapat 2:1 dibandingkan saudari-saudari perempuannya. Jadi kalau almarhumah punya aset 10 miliar, 5 miliar buat suaminya, 5 miliar lagi buat ke-5 saudaranya. Ya, Bu? Yang abang berarti 5 miliar itu ntar dibagi 6. Yang abang ambil 2 bagian, yang mbak-mbak atau adik perempuannya ambil 1 bagian. Gampang. Anak adopsinya gimana? Nah, kalau anak ini disayang oleh adiknya ibu, bikin wasiat dari sekarang. Karena nggak akan dapat warisan dia. Bikin wasiat, tapi kalau wasiat itu nggak boleh lebih dari 1/3. Jadi adik ibu bisa bikin wasiat, kalau nanti saya meninggal dunia, maka 1/3 atau 1/4 atau 1/5 atau 1/10, pokoknya nggak lebih dari 1/3, itu adalah bagian anak adopsi saya. Gitu. Bikin wasiat, Bu, dari sekarang. Kalau nggak bikin wasiat, anak angkatnya nggak dapat apa-apa. Mumpung masih hidup, Bu, bikin wasiat. Pasti orang itu mengadopsi anak pasti sayang, Bu. Kalau nggak sayang, ngapain ngadopsi? Iya, karena sayang, jangan sampai dia kita tinggalkan tanpa ada harta yang bisa kita wariskan padanya. Emang nggak bisa diwarisin, tapi bisa diwasiatkan. Maksimal 1/3. Sama-sama.
Ada lagi Ibu? Silakan. Kalau Ibu nggak nanya, saya bikin pertanyaan. Ntar Ibu jawab. Masih banyak nih soalnya. Ada lagi? Kasus-kasus nih Bu sebetulnya. Kita lanjut ya Bu. Pokoknya Ibu keluar dari musola ini udah bisa aja terima konsultasi waris. Ngitungin duit orang Bu. Sinta. Ini Sinta, Santi. Ribet nih. Sinta, Santi, Sinta, Santi. Ntar dulu. Pak Bejo lagi. Pak Bejo dan Bu Surti punya anak bernama Rino. Rino menikahi Dina. Bu, mohon maaf ya kalau namanya sama. Dari pernikahan itu mereka punya anak Lina, Tini, Adi, Ilham, Edi. Banyak banget. Tapi Edi hanya berumur 3 bulan setelah kelahirannya. Udah meninggal ya Edi ya. Dan Lina anak yang pertama masuk Kristen. Bu, daripada masuk Kristen mendingan masuk angin. Lina Kristen, Edi meninggal. Jika Rino ya Bu, Rino loh, bukan Pak Bejo. Kalau Rino meninggal dan hartanya 1 miliar, gimana bagi warisnya? Giliran Ibu dah yang ngitung. Angkat tangan Bu yang bisa. Ntar Ibu masih mikir. Keangkat. Saya angkat laptop. Kalau udah dapat jawabannya boleh angkat tangan Ibu. Ibu bisa, cuman ragu-ragu aja, takut salah. Padahal kalau salah juga nggak dimarahin. Nggak ngurangin nilai Bu. Ayo, ayo Ibu. Ya silakan Ibu mau jawab. Angkat tangan Bu. Masih boleh Bu angkat tangan begini. Ntar kalau udah dapat nomor urut capresnya udah gak boleh begini ntar. Begini ntar. Gak ada nomor 4. Ya silakan Bu. Pak Bejo dan Bu Surti masing-masing 1/6 karena mereka adalah orang tuanya Rino. Terus anak-anak nggak dari pernikahan, oke, anaknya siapa aja? Lina, Tini, Lina dapat nggak? Nggak. Anaknya siapa aja? Tini, Adi, Ilham. 2/3. Kenapa 2/3? Di sini ada anak laki-laki. Ada. Kalau ada anak laki-laki berarti 2/3 itu kalau anaknya perempuan semua. Kalau ada anak laki-laki, anak perempuan ikut dapat sisanya. Jadi semuanya itu sisa. Cuman anak laki nanti dapat dari sisa itu, anak laki-laki dapat 2 kali lipat dari anak perempuan. Ya Bu ya? Dah, sekarang siapa lagi Bu yang dapat? Dina dapat 1/8. Jadi gimana nih? Pak Bejo, Bu Surti dapat 1/6. Bu Dina dapat 1/8. Sisanya untuk siapa aja anaknya yang dapat? Tini, Adi, Ilham. Edi dan Lina kenapa nggak dapat? Edi udah meninggal. Lina tidak beragama Islam. Tapi kalau Rino sayang banget Bu sama Lina, gimana dong? Gak bisa ya.
Tapi kalau ngewasiatin boleh nggak? Boleh. Kalau wasiat, boleh. Kalau hibah, boleh. Kalau waris, nggak boleh. Oke, kita cek. Kok Reni sih ini? Salah nih, Bu. Dina maksudnya kali. Mana sih ini yang bikin? Udah nggak usah pikirin namanya, Bu. Udah posisi ahli warisnya aja. Istri, ayah, ibu, anak ya. Nama-namanya abaikan. Gak konsisten. Bagian istri 1/8, ayah 1/6, ibu 1/6, anak sisanya. Tadi anak laki ada berapa? Ada 2 ya. Adi sama Ilham tadi. Ya kan? Terus anak perempuan juga tadi Tini ya. Jadi 1/8 dari 48 miliar itu 6 miliar. Ini saya bikin 48 miliar, Bu, biar gampang ngebaginya sama 8 dan 6. Ya, Bu. 8 miliar itu, 48 miliar itu 1/8-nya 6 miliar. 1/6 dari 48, 8M. 8M sisanya berapa, Bu? 48 dikurangi 6, dikurangi 8, kurangi 8. Masih ada berapa tuh? 48 dikurangi 6 berapa, Bu? 42. 42 kurangi 8 berapa? 42 dikurangi 8. Berarti 30. 30. 30. 34. Ya. 34 kurangi 8. 26. 26 mau dibagiin ke 3 anak. 1 anak perempuan, 2 anak laki. Jadi 26 ini bagi 5 aja, Bu. Bagi 5 aja ntar. 1 bagian buat anak perempuan, 2 bagian buat anak laki. Jatuhnya, nih gampang, Bu. Ya, Bu ya. Anak perempuannya dapat 5,2. Anak lakinya 10,4. Pas 26 pas 26. Pas ya? Pas. Iyalah orang saya ngitungnya pakai kalkulator. Ya, Bu ya. Anak perempuan 5,2, anak laki 10,4. Udah deh. Selesai tuh, Bu. Susah gak, Bu? Yang susah itu adalah menentukan harta warisan. Sekarang mumpung ibu masih hidup, ibu tentukan harta ibu yang mana, harta suami yang mana. Kalau misalnya nanti ibu nanya, Pak, ini rumah punya siapa ya, Pak? Ya rumah kita, maksudnya rumah kita itu aku memilikinya atau cuma numpang hidup doang di sini, Pak? Ibunya ngomongnya sambil nangis-nangis, sambil menghibah-hibah lagi gitu ya. Satunya, ya kamu juga pemiliknya dong, rumah ini dimiliki oleh diriku dan dirimu. Wah, berarti aku punya 50% dari rumah ini ya? Yes, ayo sudah, ibu kantongin lah itu. Jangan lupa di videoin. Direkam. Jadi kalau nanti salah satunya meninggal, yang dibagi waris itu setengah dari rumah itu. Tapi kalau kata suaminya, ya kan aku yang beli rumah ini sayang. Berarti ini adalah rumahku dong, gitu ya. Nah kalau ibu meninggal duluan, rumah itu nggak dibagi waris. Kenapa? Pemiliknya masih hidup. Gitu Bu ya. Mumpung. Soalnya gini Bu, kadang-kadang tuh yang jadi permasalahan itu, kalau suaminya meninggal, istrinya bingung Bu ditanya. Sering banget saya nemuin kayak gitu. Ibu, mohon maaf, suami ibu meninggalkan apa saja? Ada deposito, ada ini, ada properti, ada tanah juga. Tapi semua tanah sama rumah atas nama saya, Ustazah. Oh, jadi itu punya siapa, Bu? Nah, saya juga bingung. Nah, kalau ibu bingung, saya lebih bingung, saya bilang. Atas nama ibu. Yang nyari duit dan bayar suami ibu. Jadi gimana, Bu? Udah Ustazah setengah-setengah aja, kata dia. Oh, jadi menurut ibu itu milik berdua? Iya, ini berdasarkan informasi dari ibu saya proses ya. Jadi kalau si ibu salah, saya nggak nanggung apa-apa, Bu. Karena yang memutuskan itu harta siapa memang mereka, kliennya. Bukan saya sebagai konsultannya.
Jadi pastikan dulu kepemilikan harta agar bisa kita proses penghitungan. Gitu ya. Tuh ya. Nanti ibu jawabnya yang jelas. Semua properti suami ibu atas nama ibu ya? Iya nggak? Iya kan? Nah, sekarang tanya ke suami ibu, mumpung masih hidup suaminya. Suamiku tersayang. Kalau jangan lupa Bu bikinin teh dulu, bikinin apa dulu, gitu ya, baik-baikin dulu. Ini kan atas nama mama semua nih Pak. Ini punya mama kan Pak? Ya tergantung atas namanya, itu atas nama mama semua kan? Ya semua yang atas nama mama itu punya mama. Rekam Bu. Ya sudah, tapi kalau kata suaminya enggak dong. Itu milik kita berdua. Papa kan belinya juga gara-gara mama yang nyimpenin duitnya. Kalau bukan mama yang nyimpenin duitnya, pasti udah habis. Papa kan nggak bisa nyimpen duit. Bawaannya pengen belanja, mau pengen beli motor, pengen beli HP, pengen beli gadget. Kalau bukan mama yang simpen, papa nggak bisa nabung. Jadi itu milik kita berdua mah. Mama 50%, papa 10%. 50% juga. Jadi kita berdua 50-50 mah kepemilikannya. Oh gitu. Oke, ya udah selesai. Ibu yang bisa memastikan itu harta suami atau harta ibu. Sebagaimana dikonfirmasi oleh suami ibu. Karena sering sekali kita bertanya dan istri pun bingung itu milik siapa. Kadang-kadang anak ikut campur Bu. Itu harta ayah kami. Gitu ya. Ibunya enggak terima. Akhirnya ibu sama anak berantem sendiri. Kata emaknya ini punya mama. Kata anaknya itu punya papa. Berantem dah tuh emak sama anak. Jadi gimana caranya ibu tutup pintu perselisihan dengan anak-anak sendiri urusan status kepemilikan harta. Tuh Bu ya? Oke. Udah ya Bu hitung-hitungannya ya? Udah. Beliau mau tanya Bu Susan, di depannya Bu Susan, di balik tembok sebelah kanannya Bu Susan. Nah, ya. Waalaikumsalam. Tetangga. Oke. Ponakannya ya. Adiknya itu adik laki, adik perempuan. Iya, adik dari istrinya itu adik ini laki apa perempuan? Oke. Laki-laki. Jadi anak angkat. Laki-laki atau perempuan anak angkatnya? Oh, bukan ahli waris berarti. Ya, kemudian? Jadi sampai saat ini selalu saja harta itu jadi masalah. Jadi siapa yang berhak jadi ahli waris? Siap. Saya tidak punya saudara dan jadi suami istri sama-sama anak tunggal. Udahlah anak tunggal, anak angkatnya pun bukan ahli waris. Karena enggak, saya bicara yang suami istri ini, Bu. Suami istri ini punya saudara-saudari enggak? Yang istrinya punya? Oke, itu ahli waris ya. Saudara laki-laki seayah beda ibu. Kalau yang suaminya punya saudara-saudari? Nggak ada. Jadi yang punya, oke, dan mereka itu punya anak angkat, yaitu anak angkat yaitu keponakan dari istri, dan ponakan ini perempuan, berarti bukan ahli waris juga. Anak angkat ini yang menguasai harta orang tuanya ya. Oke, orang tua angkatnya. Oke, baik. Sekarang, keduanya masih punya orang tua tidak, Bu? Suami dan istri yang meninggal ini
Sudah tidak ada orang tuanya semua, 2 pasang orang tuanya nggak ada juga. Oke, unik nih Bu ya, unik ya. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Yang kita lakukan pertama kali memilah harta suami istri dulu. Karena istri itu punya ahli waris, yaitu saudara seayahnya. Saudara seayahnya istri, almarhumah ya, almarhumah istri punya ahli waris, yaitu 2 saudara seayahnya. Maka dia mewarisi harta dari almarhumah istri. Nah, harus ketahuan dulu hartanya yang mana. Pisahkan dulu statusnya harta istri dan harta suami. Kita bahas harta istri dulu. Harta istri ini yang menjadi ahli warisnya adalah saudara seayahnya. Semuanya ke sana kalau nggak ada ahli waris yang lain. Karena mereka tidak punya anak kandung, mereka tidak punya pasangan yang masih hidup, itu ya. Duluan siapa Bu yang meninggal? Suaminya apa istrinya dulu? Suaminya dulu. Tuh apalagi. Jadi nggak ada ahli waris suami, nggak ada ahli waris orang tua, nggak ada ahli waris keturunan. Maka semua warisannya almarhumah istri itu kedua abang seayahnya 50-50. Itu. Anak angkat bukan ahli waris. Iya ponakannya tapi bukan ahli waris juga. Karena ponakan yang ahli waris hanya ponakan laki-laki saja. Yeah. Anak dari laki-laki dan harus laki-laki ponakannya. Ponakan perempuan nggak dapat. Mau dari jalur manapun, kalau dia perempuan bukan ahli waris. Ponakan itu harus laki-laki. Harus laki-laki dari saudara laki-laki. Nah. Jadi anak angkat ini bukan ahli waris pada dasarnya. Nah, sekarang ahli waris dari almarhum suami. Almarhum suami saat suami meninggal dunia, istri belum mati, belum meninggal. Ya kan? Maka ahli warisnya adalah istri. Yang saat itu masih hidup. Istrinya dapat 1/4 dari harta almarhum suaminya. Nanti bagiannya beliau yang diberikan kepada saudara seayah. Itu Bu ya. Jadi suami ini meninggal. Ahli warisnya saat itu masih hidup istrinya. Istrinya dapat 1/4. Tapi pada saat pembagian warisan istrinya udah meninggal, maka diberikan kepada ahli waris istrinya, yaitu saudara seayahnya beliau. Oke? Sekarang 3/4-nya kemana? Ini PR-nya. Sekarang Bu, kita masuk ke ahli waris cadangan. Ini Bu, ahli waris cadangannya kita ini lagi ya. Kita lihat ahli waris cadangannya mana tadi. Ini dia. Saya mau tanya ke Ibu. Almarhum. Kayaknya habis baterai ini Bu. Tes. Ya, mohon dijawab ya Bu ya. Jadi 1/4-nya tadi kan diberikan pada istri. Karena istri saat suaminya meninggal, istri masih hidup, berarti masih ahli waris. 1/4 dari hartanya almarhum suaminya pada istri, tapi saat mau dibagikan hartanya istri sudah meninggal, maka 1/4 ini pindah ke saudara seayahnya istri. Oke, sekarang 3/4 ini kepada siapa? Ini almarhum suaminya, orang tuanya udah nggak ada. Kakek nenek juga nggak ada Bu, nggak ada. Ke bawah nggak ada anak, ya kan? Abang-abangnya juga nggak ada, abang kandung nggak ada, abang saya, abang ibu semuanya nggak ada. Sekarang beliau punya paman kandung dari jalur ayah. Jadi almarhum ini punya ayah, ayahnya punya kakak atau adik. Nggak ada juga. Oke, paman saya juga nggak ada ya. Sekarang paman sama sekali nggak ada atau udah meninggal? Paman punya. Pernah punya paman nggak? Mungkin dulu punya terus meninggal, terus pamannya punya anak. Ada sepupunya almarhum.
Enggak, bener nih. Jadi almarhum punya ayah. Ayahnya punya saudara laki-laki, pamannya almarhum. Tapi kalau misalnya almarhum dulu pernah punya paman, tapi pamannya sekarang udah meninggal, pamannya punya anak lagi enggak? Ini sepupunya almarhum nih. Bisa dapat dia kan? 3/4-nya nanti di sini, Bu. Ini rezeki nomplok. Sepupu ini, Bu, anak laki-laki dari paman kandungnya almarhum. Yang paman ini adalah saudara laki-lakinya ayah. Bukan sepupu dari jalur ibu ya. Jalurnya almarhum punya ayah, ayah yang punya saudara laki yang punya anak. Ini nanti 3/4 itu sih. Kalau misalnya nggak punya, tidak ada semua 22 pihak itu ponakan tadi. Ini keluarga istri berarti ya ponakan. Nah, jadi semuanya nggak ada. Dia anak tunggal. Anggaplah ayahnya juga ayah tunggal. Anak tunggal juga. Ya kan, berarti nggak punya kesini, nggak punya kesini. Semuanya nggak ada. Nanti 3/4-nya masuk ke Zawil Arham. Bu tahu Zawil Arham? Zawil Arham itu adalah kerabatnya almarhum yang tidak masuk dalam 22 pihak ini. Bibi misalnya. Ya Bu ya. Kalau tadi anak angkat itu bukan Zawil Arhamnya yang laki-laki kan? Itu Zawil Arhamnya yang perempuan. Kan itu ponakannya istri, bukan ponakannya suami. Jadi nggak dapat tetap. Kalau dia adalah ponakan perempuan dari suami, dia bisa dapat sebagai Zawil Arham dari almarhum. Tapi karena dia Zawil Arham dari yang perempuan, sedangkan yang perempuan ini punya ahli waris saudara laki-laki saya, maka anak angkat pun tertutup di situ. Jadi misalnya yang laki-laki ini Bu, almarhum suami, dia punya kerabat nggak? Punya nggak dia kerabat yang tidak jadi ahli waris? Misalnya bibinya kah? Atau keponakan perempuannya kah? Nanti ke sana. Tentang pembagiannya itu nanti bisa dengan diskresinya hakim. Nanti pengadilan yang bisa memutuskan. Gitu. Atau negara yang mengambil alih. Karena tidak ada ahli waris. Kalau tidak, Bu, masih ingat nggak? Rukun pembagian warisan itu harus ada 3. Ada pewaris. Aduh, jangan begini Bu. Gini aja dah, gini dah. Kalau begini tadi saya begini, ya begini lagi. Gini dah. Jadi ya, harus ada pewaris. Harus ada harta warisan. Nomor 3, harus ada ahli waris. Kalau salah satunya nggak ada alias ahli warisnya nggak ada, maka kemana? Terserah negara. 1/4-nya udah ke istri. Bagian istri udah diberikan ke ahli warisnya. 3/4-nya nanti ditanggung sama negara. Ibu konsultasi aja ke bagian KUA, bagian warisan. Nanti dibantu di sana. Biasanya diarahkan ke kerabat, Bu. Kerabatnya almarhum, tapi bukan ahli waris. Bibinya, sepupu dari jalur ibu, ponakan perempuan kalau ada, ponakan nggak ada, dia anak tunggal, gitu ya. Atau sepupu dari jalur ibu, gitu ya. Nanti dibantu sama pihak negara. Yang dalam hal ini biasanya bagian KUA urusan kewarisan. Oke, baik. Kalau kata KUA, udah kasih ke anak angkatnya aja Pak, ya sudah. Itu wewenang negara. Negara berhak untuk menentukan 3/4 ini untuk dibagikan ke siapapun. Kalau di masa Nabi masuk aja ke Baitul Mal selesai. Nah kita Bu nggak punya Baitul Mal. Ini kita nggak punya Baitul Mal, maka diserahkan kepada negara. Silahkan negara dan penguasa yang menentukan kemana arahnya. Kalaupun mau dikasih ke anak angkat silakan aja. Tapi sekali lagi anak angkat tidak menguasai 100%. Karena dari awal memang dia bukan ahli waris dari keduanya. Ya Bu, jadi Ibu mumpung masih hidup ya Bu, Ibu kalau ngangkat anak, bikin wasiat. Biar apa? Biar anak ini kalau orang tuanya meninggal dia nggak bingung. Kenapa? Ya dirawat doang, nggak dikasih peninggalan. Apalagi kalau misalnya nanti dia berantem sendiri sama ahli waris. Ahli waris misalnya saudara kandungnya almarhum, saudara kandungnya almarhumah berantem sendiri. Ini Bu berpotensi anak angkat ini nanti berantem sama saudara seayah dari ibu angkatnya.
Berantem itu nanti. Kenapa? Karena saudara seayah dari almarhumah ibu angkatnya itu adalah ahli waris mutlak. Ambil semua sama mereka. Anak angkatnya pasti menghalangi dong. Berantem itu Bu nanti. Pengadilan deh itu. Kalau anak angkat ini ngurus di pengadilan negeri bisa menang. Tapi kalau ngurus di pengadilan agama, ahli waris yang asli yang menang. Berantem. Jadi jamaah sekalian, kita belajar warisan ini bukan hanya agar harta waris kita dibagi dengan selesai saat kita meninggal, tapi untuk kita mengantisipasi adanya perselisihan. Bikinlah ibu wasiat kalau ibu mengangkat anak. Gitu ya, ngangkat anak ibu kasih wasiat biar anak angkat kita juga dapat peninggalan dari kita walaupun tidak sebanyak ahli waris yang sah. Kira-kira seperti itu. Sudah jam 11 Ibu, kita mulai tutup ya. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah kajian kita sudah selesai, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bulan depan kita udah nggak ngurusin beginian. Kita ngurusin yang lain, tema yang berikutnya yang insya Allah tidak kalah bermanfaatnya untuk kita praktekkan dalam keseharian kita. Mari sama-sama kita tutup kajian kita ini dengan baca doa. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, cukupkan rezeki kita, membahagiakan kita sekeluarga lahir dan batin, bebaskan kita dari hutang. Amin. Kencang banget Ibu kalau udah hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Wa takhashwa'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin bila ada salah-salah kata atau sikap. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.